sampai ayat yang ke-32. Ini ayat bagian awal, kita baca sama-sama. Saudara-saudara membaca bersama saya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran firman itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Silakan duduk. Jadi ayat 32, kebenaran adalah firman. Firman adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman. Dan firman ini, kebenaran ini akan memerdekakan kita secara progresif ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, merdeka secara status, atau saya pakai istilah merdeka karena kita sudah lahir baru, itu sudah selesai. Tetapi merdeka waktu kita dimerdekakan dari bagian-bagian hidup yang harus ditransformasi, itu sedang berjalan saat ini. Dan yang akan membuat kita total merdeka adalah Kristus sendiri dan firman-Nya. Katakan amin. Jadi firman Kristus itu memerdekakan kita. Dan firman, saya fokus kepada firman. Firman adalah Kristus itu sendiri. Ya, kita lihat Yakobus 1 ayat 25. Saudara-saudara ada sukacita, bilang amin. Yakobus 1 ayat 25. Lihat ayat ini. Sangat jelas bahwa firman itu yang akan membuat kita merdeka. Bandri, Yakobus 1 ayat 25. Firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman, yaitu hukum yang apa? Memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalam firman itu, jadi bukan hanya suka mendengar, tetapi sering melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya sesudah mengerti, orang itu akan berbahagia oleh perbuatannya, karena kemerdekaan yang dikerjakan oleh firman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin saudara paham satu hal, apapun keadaan kita, mari tetap berdiri dibersih-bersihkan oleh firman. Mari tetap buka hati bagi firman dan Roh Kudus. Tidak ada jalan lain untuk terjadinya proses terlepasnya kita dari beban-beban kita, kecuali firman dan Roh Kudus. Firman memberi kita terang, firman memberi kita kebenaran, Roh Kudus memberi kita kekuatan. Dan dua kekuatan ini akan membuat kita yang sudah merdeka secara status, kita sudah lahir baru, tetapi kita juga ditransformasi, diubahkan menjadi dewasa. Haleluya. Karena begini Bapak Ibu, sudah jadi anak, tapi kalau balita, batita tidak bisa menggunakan mobil mewahnya orang tua, bukan? Sudah jadi anak, tapi tetap balita terus, tidak bisa bertindak sebagai direktur pengganti bapak di kantor. Jadi walaupun kita pemilik, kita adalah yang punya hak sama, tetapi kalau tidak ditransformasi, tidak dimerdekakan oleh roh kekanak-kanakan, maka kita sama saja dengan tidak punya apa-apa. Walaupun di atas kertas kita punya segalanya. Yesus hebat, tetapi masalah tidak bisa diatasi. Oleh karena kita tidak ditransformasi. Kita tidak dibebaskan oleh bagian-bagian di mana kita perlu dibebaskan. Katakan amin. Jadi saudara, apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, buka terus hati untuk firman. Karena firman tidak pernah gagal. Firman tidak pernah salah. Firman tidak pernah kembali kosong. Yesaya 55 ayat 9, coba lihat. Kalau saya tidak salah, tidak disiapkan firman. Kalau dia pergi, saudara, tergantung siap atau tidak seseorang. Karena firman selalu pergi, tidak kembali kosong.
maka berhasil tidaknya pada orang tertentu, bergantung pada orang itu respon atau tidak. Ya, ayat berapa? Ayat 8. Coba lihat ayat 8 atau di mana yang dia tidak kembali kosong? Ayat 10. Ya. Firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman, God's proceeding word. Firman yang keluar dari mulut Allah, bukan yang diucapkan oleh ayat yang sama, tapi keluar dari mulut iblis, beda ya? Oke, lanjut. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman itu yang Tuhan lepaskan dari rumah Allah, ia tidak akan kembali kepada Bapa dalam keadaan kosong, dalam keadaan sia-sia. Tetapi apa? Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Tetapi firman yang dilepaskan dari rumah Allah itu akan melaksanakan, akan mengeksekusi apa yang Bapa kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan akan sukses dalam hal apa yang kusuruhkan kepada firman itu kepada orang-orang yang mendengarnya. Karena bagi Allah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya. Jadi kalau seseorang tidak mengalami sesuatu dari the power of the word of God, maka yang salah bukan firman. Karena firman tidak pernah kembali sia-sia. Firman selalu sukses. Dan kalau tidak sukses pada oknum tertentu, maka saya kasih kabar baik, caranya sederhana supaya firman itu sukses, ubah sikap hati. Haleluya. Saya beri diri, beri telinga, beri mata, beri semua perhatian dalam arti saya tidak lebih pintar dari Tuhan. Saya tidak lebih pintar dari firman. Saya tidak lebih pintar dari perkataan Tuhan. Jadi saya tidak mau berbantah dengan firman. Saya mengerti, tidak mengerti, saya bilang amin. Karena levelnya kopral mendengar jenderal bercerita, bingo-bingo orang. Tapi kopral-kopral yang taat, apapun jenderal perintah, karena mereka tahu apa alasannya, kita katakan siap komandan. Tapi kopral-kopral yang berusaha mengerti, pusing 7 kepala, 7 keliling maksud saya. Jadi firman tidak pernah gagal, salah, pulang sia-sia. Itu sebabnya saya sarankan tadi, saudara, bahkan saya dorong, apapun keadaanmu jangan bosan dengar firman. Jangan capek dengar firman. Karena the power of transformation come from the word of God. Datang dari firman. Ada kuasa untuk mentransformasi kita. Ada kuasa untuk mengubah, memerdekakan kita dari bagian-bagian tertentu. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya ingin saudara pegang supaya hidupmu bisa tercover, tertolong, jadi dewasa oleh firman. Yang pertama, perhatikan firman apa yang kau dengar. Katakan amin. Jangan firman hiburan, tapi firman yang mendewasakan. Kedua, perhatikan dari siapa engkau mendengar. Karena tidak semua yang berkhotbah di YouTube yang kau dengar tahu siapa engkau. Tapi lebih aman kalau ada orang yang berbeban dengan hidupmu dan dengar firman dari dia. Yang ketiga, perhatikan bagaimana caramu mendengar firman. Karena cara mendengar firman menentukan benih itu bertumbuh atau tidak bertumbuh. Tanah di tepi jalan tidak akan bertumbuh. Tanah berbatu akan bertumbuh sedikit dan kemudian mati. Tanah di semak duri akan dicekoki oleh kekhawatiran dan kekayaan. Tetapi tanah yang baik akan membuat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi firman apa yang kau dengar, perhatikan itu. Dari siapa kau mendengar, jangan sembarang dengar. Yang ketiga, bagaimana cara mendengar, maka hidup kita akan aman. Haleluya. Karena bahaya terbesar sekarang adalah penyesatan, bukan bencana alam. Ada megatrust tentang lempeng-lempeng yang akan bergeser, yang dalam 1 tahun bergeser 1 senti, 10 tahun 10 senti. Dan kalau dia terjadi tabrakan, retakan, apapun yang terjadi, itu memang dunia, bumi sudah didestinasikan untuk binasa. Tapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup bergantung pada firman,
tidak akan pernah dilindas oleh masalah. Saudara akan ada covering dari kerajaan sorga. Ada kekuatan sorga yang akan melindungi. 1000, 10.000 di kiri kanan rebah, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan terhindar. Jadi jangan takuti apa yang dunia takuti, takuti apa yang harus kita takuti, yaitu takut Tuhan. Oke, yang pertama, firman Kristus itu akan memerdekakan kita dari ancaman kematian kekal. Karena firman itu hidup dan berkuasa, firman itu hidup dan kekal. Matius 4 ayat 4, mari lihat. Sudah bersemangat bilang amin. 4:4 Matius. Haleluya. Firman Tuhan Matius 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang saya sebutkan tadi, the God's proceeding word, firman yang keluar dari mulut Allah, motifnya jelas untuk kita bisa ditransformasi. Motifnya jelas supaya kita bisa diubahkan. Dan firman ini adalah roti hidup. Haleluya. Kalau saudara bertahun-tahun makan roti hidup ini, maka kematian kekal yang jadi ancaman bagi sekian banyak orang bukan lagi ancaman bagi kita. Saya yakin oleh firman, Bapak Ibu Saudara, walaupun firman itu adalah firman yang bagi orang lain sulit dimengerti, ya sulit dicerna, tetapi karena kita sudah punya 3 tadi, setting hati firman yang kita dengar, setting hati pada orang yang Tuhan tetapkan atas kita untuk kita dengar firman, setting hati supaya hati kita satu frekuensi dengan firman, sikapnya benar. Saudara lihat, orang tidak semua terima firman, tapi saudara dan saya percaya saudara terima firman. Karena Yohanes 6:68 bilang begini, Yohanes 6 ayat 68, saudara, firman, walaupun firman itu melukai hati, tapi firman itu menghidupkan hidup roh kita. Yohanes 6 ayat 68, jawab terus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan Tuhan adalah hidup dan kekal. Ayat 67. Coba lihat ayat 67. Yesus bilang apa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, Bapak Ibu, ayat 66. Yesus tanya, kamu mau pergi juga? Kamu mau ikut? Ayat 66, ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak murid, saudara, banyak dan murid-murid toh. Jadi murid-murid sudah jamak. Banyak sudah banyak, tapi ini sudah over hiperbola. Jadi sebenarnya kalau banyak murid-muridnya tidak perlu banyak, tapi ini banyak murid-murid. Berarti ada orang yang level murid masih bisa mundur. Kenapa mundur? Ini bukan undur-undur. Kenapa mundur? Karena ayat 60. Ayat 60, saudara-saudara lihat ayat 60. Bilang apa di ayat 60? Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sesudah mendengar semuanya itu, Yesus bicara firman di pasal 6. Ingat pasal 6 adalah pasal Yesus memberi makan 5.000 orang. Selesai memberi makan, dia nyebrang danau, tiba di seberang danau yang sebelah. Orang-orang ada yang ikut pakai perahu, ada yang jalan kaki. Ketika tiba bertemu Yesus, mereka bertanya, Rabi, kapan tiba? Dia menjawab mereka dengan kalimat. Saudara, di ayat berapa itu bilang, kamu mencari aku karena kamu telah makan kenyang. Aduh, saudara-saudara, tidak selalu Yesus buat mujizat, amin. Tidak selalu Yesus buka pintu berkat, tapi ada waktu Yesus taruh firman yang betul-betul sampai motif hati kita tersingkap. Katakan amin. Mari lihat ayat berapa, bantu saya. Ayat 6 26. Nah, ayat 26 Yesus ngomong apa pada orang yang, bayangkan saudara-saudari Tondano, dari Matungkas, dari Kamangta, saudari Watu Tumor.
Oh, ada duduk satu di sebelah sana, di sebelah ini. Pindahkan lari nanti. Kalau jawab, jangan tuh oto dia jalan sendiri. Jauh-jauh saudara, kok sampai di gereja kok gembala ngomong ya, ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Astaga. Tuhan Yesus kok tahu etika. So ngomong begitu, kan kita lagi susah cari jiwa ini. Susah-susah cari jiwa, datang dari jiwa. 5.000 kan yang diberi makan, kurang lebih taruhlah 2.500 yang Iko menyusul. Kan mereka mungkin berharap mendapat makan ulang orang. Kan minggu lalu orang makan di sini, toh? Minggu ini ada kesian. Haleluya. Kecuali saudara yang bawa orang bikin sama-sama. Haleluya. Kong tuh gembala bilang, "Oh ini minta maaf Jo. Ada datang gara-gara minggu lalu ada makan di sini bukan? Aduh, sampai perasaannya anakmu teriris-iris. Biar lihat orang sobat begini, susah-susah begini, masih ada harga diri orang. Betul? Ya. Tapi firman masih lebih di atas harga diri. Amin. Saudara mau diubahkan? Ya. Mau ditransformasi? Ya. Ada banyak murid mundur. Level murid ini, kalau pangkat ini paling kurang letnan. Mau mundur. Kalau prajurit, pratu dan para ratu, nah mungkin bisa mundur. Karena apa? Kurang indoktrinasi. Tapi kalau soal level perwira bisa mundur, ini berarti firmannya, bahasa Inggris bilang, firman itu bukan cuma keras, difficult to understand. To understanding, difficult word, susah mau mengerti. Saudara, firman tidak susah mau dimengerti. Caranya lepaskan ego kita, lepaskan aku kita, lepaskan logika kita. Yang ada adalah yes Tuhan, amin Tuhan. Benar atau salah, saya tahu Tuhan firman tidak pernah salah. Dan kamu mencari aku karena telah melihat tanda-tanda mujizat, bukan karena kamu cari pribadiku. Saudara jangan tersinggung karena firman ini akan datang terus. Bagaimana cara? Apa firman turun level atau kita yang naik? Caranya sederhana, kita yang naik. Amin. Supaya apa? Waktu firman yang hidup itu, Petrus dan teman-teman ditanya oleh Tuhan Yesus, "Kamu mau ikut dengan mereka?" Sudah sekitar 2.000 orang pergi. Kemudian murid-murid setahun di speaker situ. Orang mau bercerita, "Kau mau di mana Torah?" Kurang 12 saudara-saudara. Tapi Yesus waktu mendekati, mereka berharap. Yesus mendekati kita, pasti akan ngomong, Martu firman tadi bukan untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana. Kalau kamu kemana-mana, mau kemana kita? Amin. Saudara, itu memang sulit dimengerti. Memang memang keras. Tetapi bagi Petrus dan teman-teman, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa lagi kami akan pergi? Sebab apa? Perkataanmu adalah perkataan hidup, dan hidup juga kekal. Saudara, kalau makan roti akan binasa bersama roti, karena roti bukan yang akan memberi makan rohmu. Tapi kalau saudara makan firman, rohmu diberi makan. Maka saudara, kalau kenyang dengan firman itu akan menghidupkan kita, dan firman itu akan membuat hidup kita itu kekal. Katakan amin. Jadi firman Kristus akan memerdekakan kita dari ancaman kematian kekal. Karena firman itu hidup dan firman itu kekal. Jadi sederhana, saudara tetap buka hati, tetap standby, dengarkan firman. Karena tidak pernah ada rancangan Tuhan mengenai kita rancangan kegagalan. Meskipun firmannya sulit atau agak keras dimengerti. Tapi saya sudah tangkap hari-hari ini. Saya lebih suka dengar firman yang menegur saya daripada firman yang menghibur saya. Karena orang kalau menegur saya sudah bisa ukur firman yang disampaikan berarti motifnya adalah untuk kebaikan saya. Tapi kalau orang menghibur, bisa jadi dia menghibur untuk mengambil hati saya. Supaya apa? Saat dia minta sumbangan, saya bisa tergerak. Tapi orang kasih firman yang
yang difficult, firman yang tegas, yang keras, bukan kasar, mau minta sumbangan susah. Betul? Habis kasih firman yang membabat, babit, bobot, semuanya runtuh, kemudian kita minta sumbangan, susah sekali. Tapi coba kasih firman yang menghibur, sesudah itu minta sumbangan, gampang. Aduh bro, tolong makan dulu. Haleluya. Sekarang waktunya saudara dimerdekakan. Sebab orang yang kurang firman, kurang makan akan lemah. Kurang firman akan mati roh kita. Katakan amin. Jadi roh kita akan dimerdekakan dari kematian kekal. Sebab roh yang tidak makan firman, lama-lama dia akan makin lama makin menurun. Dan makin lama akan terjadi yang namanya apostasia. Yaitu tidak lagi di titik kita menjadi serupa Kristus, tetapi kita berada di titik yang lain yang derajatnya mungkin kecil, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Firman hidup, firman kekal, itu membuat saya pasti sorga. Bukan cuma pasti sorga, berkemenangan di bumi, mengalami hari-hari sorga di bumi. Saudara lihat hari-hari sorga di bumi, walaupun kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, kesulitan fasilitas, tapi hati tetap sukacita, hati tetap damai sejahtera. Walaupun di rumah mungkin ada sedikit konflik sedikit antara suami istri, kemudian ketika pendeta telepon, suami istri ada baku marah, kemudian suami bilang, ih pendeta, gembala yang telepon. Oh istri minta maaf gembala, siapa tadi? Tolong ada latihan drama. Haleluya. Yang pasti tetap bertahan, tetap sedia hati, tetap buka hati. Karena kalau kita tidak buka hati bagi firman, orang-orang akan terikat pada satu posisi. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Terima kasih Pak Andri ada berhenti tadi. Masih 10 menit firman, bisa berhenti. Jadi kita ke 10 menit ini bonus. Haleluya. 2 Timotius 4 ayat 3. Firman Tuhan, karena akan datang waktunya, karena akan ada waktunya nanti dan sekarang sudah tiba. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak dapat lagi apa? Menerima ajaran sehat yang Yesus bilang tadi di Yohanes 6. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya ada lihat satu flyer, ibadahnya luar biasa. Tapi pembicaranya di satu sisi di momen yang lain, sudah tidak perlu cari tahu orangnya. Di satu sisi momen yang lain meragukan ketuhanan Kristus. Tetapi di tempat lain menjadi pembicara yang hebat. Saya percaya saudara ini bukan makanan kita. Sehebat apapun firman yang disampaikan, kalau meragukan ketuhanan Kristus, itu sudah bukan firman Kristus. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, firman memerdekakan kita. Dan firman ini saudara lihat, hari saya ajak saudara lihat Yohanes 17 ayat 17. Saudara ada kebingungan atau ada rasa galau karena apa? Kenapa hidup saya tidak bisa keluar dari keadaan ini? Tapi kalau saudara terus tekun dengan firman, mari saudara sabar ya. Firman ini Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yes, kuduskan apa? Kuduskanlah kita dalam kebenaran, sebab firman adalah kebenaran. Dan ini kebenaran pakai kata aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran yang standar Tuhan, yang akan membersihkan kita, akan menguduskan kita. Ada bahasa yang saudara pernah dengar bahwa, maaf ya, kedagingan tidak mudah diatasi, tapi kedagingan harus diatasi. Ulangi, kedagingan tidak mudah diatasi, tapi kedagingan harus diatasi. Dan oleh firman kabar baiknya, firman itu secara progresif, terus yang kita dengar, kita kunyah, kita mama biak, kita kunyah, kita renungkan, kita baca, dengar, kita perkatakan, kita renungkan. Firman itu yang akan membersihkan kita. Bahasa ini menguduskan kita. Saudara, artinya firman Kristus akan memerdekakan kita dari hidup yang tercemar. Karena firman itu menguduskan kita, membersihkan
membersih-bersihkan seperti kopi yang disirami air putih terus menerus. Saudara sadar tidak sadar, satu waktu saudara merasa, dulu saya berat di situ, tapi sekarang saya ringan di situ. Amin. Dulu saya tidak dapat melakukan itu, tetapi sekarang oleh firman yang saya dengar dan mengerti, sekarang saya ringan untuk melakukan apa yang dulu saya rasa berat. Apa yang dulu saya melepaskan terlalu sulit, tapi sekarang menjadi mudah karena firman yang kita dengar itu berkuasa. Firman yang akan membuat hati kita berubah. Firman yang akan menguduskan kita. Menguduskan artinya membersihkan. Menguduskan artinya memisah-misahkan kita dari apa yang harusnya kita tidak ada di sana. Dan mari lihat Mazmur 119 ayat 9. Halo anak-anak muda. Yang anak muda sini bilang haleluya. Saya lihat Bapak Andri masih anak muda. 119 ayat 9, lihat ayatnya. Firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yes, baca semua anak muda 1 kali, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara tidak butuh motivasi. Saudara tidak butuh ilmu psikologi. Karena firman lebih daripada semuanya. Amin. Kalau firman itu limpah dalam hidup kita. Firman itu yang akan membuat kita memiliki, atau maaf, tidak lagi memiliki keinginan apa yang dulu kita inginkan. Ya, Haleluya. haleluya. Saya kasih contoh. Kalau saudara biasa mencuri, ada namanya kleptomania. Orang yang sakit kleptomania, walaupun yang dia ambil tidak untuk dia konsumsi, tidak dia makan, tapi dia tidak tahan untuk tidak curi. Itu kleptomania. Dia sembunyi, dia tidak gunakan, tapi dia sembunyi, dia ambil. Nah, untuk berubah, saudara, dengan keadaan ini, tidak ada kekuatan lain selain firman dan Roh Kudus. Firman memberitahu itu salah, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk meninggalkan itu. Dan saudara akan ringan. Karena tangan ini kalau lihat barang totofore. Kalau lihat barang orang, tapi kalau di Kuwait atau di Dubai, saudara pasti masuk penjara karena CCTV di mana-mana. Barang ditinggal, kecuali dia 45. Yang ditinggal. Jangankan barang orangnya juga diambil. Jadi saya ingin saudara paham bahwa firman Kristus memerdekakan kita dari apa yang selama ini membuat hati kita tercemar, karena firman itu mengudus-kuduskan kita, firman itu membersih-bersihkan hidup kita. Katakan amin. Maaf saudara, kalau ada yang kebanci-bancian dan ke lesbi-lesbian, saudara tidak akan kuat keluar dari sana. Tapi firman akan mengeluarkan saudara dari sana. Halo? Shalom. Kalau saudara punya kekuatan sini tidak bisa. Tapi firman dan Roh Kudus akan merubah. Yang dia rubah apa? Seleramu berubah. Haleluya. Laki-laki yang selera pakai celana yang bunga-bunga akan berubah. Haleluya. Akan berubah. Laki-laki yang selera pakai anting-anting akan berubah. Berubahnya bagaimana? Rasa jijik pakai anting-anting. Kalau dia tidak berubah oleh firman Roh Kudus, dia tidak rasa apa-apa karena dia suka. Saudara mau berubah? Firman yang membuat kita tidak suka gosip. Firman yang membuat kita tidak suka iri hati. Cuma firman yang berkuasa mengubah untuk kita tidak dengki. Haleluya. Saya tahu dengki, pengen sekali orang lain itu celaka dan bersyukur kalau dia celaka. Itu dengki namanya, ya. Dan saya yakin cuma firman yang bisa membersih-bersihkan saya. Cuma firman yang bisa membersih-bersihkan kita, hamba Tuhan. Minta maaf walaupun kita pendeta, hamba Tuhan, gembala, kita masih terus dibersih-bersihkan oleh firman. Tanpa kecuali semua kita sama. Kita perlu dibersihkan. Haleluya. Air selokan yang busuk, yang sudah lama berulat, kemudian ada banyak cacing-cacing yang merah-merah itu. Tapi kalau saudara aliri dengan air jernih setiap saat, setiap waktu,
maka saudara-saudara mungkin hanya karena laboratorium melarangnya, kalau mungkin mau tergoda untuk meminum air di situ. Karena jernihnya, hidup kita akan makin jernih. Haleluya. Bilang kiri kanan, hidup makin jernih kalau banyak dengar firman. Jadi saudara-saudara punya tugas yang pertama, dengar dulu firman. Bagaimana dengar firman kalau nggak ada ibadah? Itu masalah. Datang ibadah, amin. Bagaimana dengar firman kalau tidak konsentrasi? Nah itu masalah. Lepaskan handphonemu kalau engkau tidak buka ayat Alkitab. Amin. Amin. Amin maksud saya bukan amin. Amin. Bagaimana firman bisa masuk kalau fokus kita ada dua? Haleluya. Ada tawaran bisnis, saudara balas sementara dengar firman. Firman tidak akan masuk. Atau saudara masih di ibadah sudah gelisah karena sudah ada deal ini, ada pertemuan ini, tinggalkan dulu itu. Karena hatimu, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hartamu yang sebenarnya ada di firman. Firman adalah harta kita. Sebab firman akan mengerjakan banyak hal dan tidak akan pernah gagal. Oke, yang ketiga. Jadi pertama firman Kristus yang membuat saudara dimerdekakan dari ancaman kematian kekal. Yang kedua, firman Kristus memerdekakan kita dari hidup yang tercemar dan makin hari makin dibersihkan oleh firman, karena firman yang menguduskan kita. Dan yang ketiga, saudara, saya mau tanya saudara, bukan menjebak. Masihkah di antara kita yang jujur, yang masih khawatir? Katakan amin. Khawatir harus selesai. Karena ciri-ciri orang hidup dalam kerajaan Allah, khawatirnya sudah harus diselesaikan. Bagaimana hidup tidak khawatir? Untuk khawatir, saudara tidak perlu belajar, toh? Tidak perlu. Untuk tidak khawatir, saudara tidak perlu juga belajar. Karena ikan tidak perlu belajar berenang. Haleluya. Kita yang perlu belajar berenang. Kita ada hidup di dimensi kerajaan Allah. Kita punya firman kerajaan Allah. Kita punya atmosfer kerajaan Allah. Kita warga negara kerajaan Allah. Kita punya raja di atas segala raja kerajaan Allah. Jadi kita ada di satu sistem komunitas di atmosfer yang berbeda, yaitu kerajaan Allah. Di situ tidak ada takut. Di situ tidak ada cemas. Di situ tidak ada khawatir. Ini masih manusia. Kalau masih ada kalimat ini, mari berjuang. Karena kalimat ini yang sedang akan menarik kita ke belakang. Kalimat ini harus selesai. Kita memang masih manusia, tapi kita sudah manusia baru. Kita sudah diciptakan baru. Kita punya tujuan baru. Kita punya atmosfer baru. Kita punya dimensi baru. Dimensi kita adalah kerajaan Allah. Haleluya. Anggaplah saya sudah berkhotbah di 10.000-10.000 orang. Semangat, amin. Karena apa? Dimensi firman dengan dimensi kerajaan Allah itu menyatu. Sementara dimensi kerajaan dunia dengan khawatir itu menyatu. Haleluya. Haleluya. Kalau ada iman tidak ada takut. Kalau ada iman tidak ada khawatir. Kalau ada iman tidak ada cemas. Kalau ada cemas tidak mungkin ada iman. Bagaimana bisa? Bisa, karena firman yang akan mengerjakan. Roma 10:17. Ayo saudara-saudara bersemangat, bilang puji Tuhan. Bilang haleluya. Bilang kiri kanan, semangat dengar firman. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yes, saya terjemahkan versi yang saya bilang tadi. Jadi kekhawatiran akan tenggelam karena pendengaran firman Kristus. Jadi khawatir, cemas, ragu akan pergi karena kita mendengar firman. Kalau khawatir ada, benihnya boleh bagus, tapi akan dikungkum oleh semak duri. Kekhawatiran itu seperti semak belukar yang berduri, mawar yang berduri. Jangan pegang mawar kalau tertusuk salah sendiri. Kenapa? Karena firman yang kita dengar itu harusnya memerdekakan kita dari khawatir, memerdekakan kita dari takut, memerdekakan kita dari cemas. Soalnya jangan cemas tidak berhasil, karena keberhasilan tidak dikejar. Keberhasilan tidak dikejar karena kita disuruh kejar Tuhan. Kalau kita kejar Tuhan, keberhasilan kejar kita. Banyak orang kejar berhasil, tapi Tuhan tinggalkan. Karena saudara kejar berhasil,
Orang bisa lupa Tuhan. Orang bisa gaji tinggi, tapi gaji tinggi tanpa Tuhan tak lama bisa hilang. Haleluya. Tabungan bisa banyak, tapi saudara, saya tidak minta saudara pengalaman. Nanti sopope dulu baru sadar. Enggak. Saya cuma kasih tahu orang lain, bukan saudara. Kalau di antara ada saudara seperti itu, saudara maksudku. Jangan andalkan uang. Jangan andalkan jabatan. Jangan andalkan posisimu. Jangan andalkan rekeningmu. Karena pernah terjadi di tahun berapa 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Oh, bayangkan nama stres. Sampai tuh itu kok di posok. Waktu itu uang jadi, dia bilang, ya apa lagi? Ya sepanjang jalan, ya apa lagi? Jadi ganti nama, kok apa lagi? Karena semua yang bisa tergoncang akan Tuhan goncang. Cuma satu yang tidak akan tergoncangkan. Apa? Kerajaan Allah. Dan orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Jadi firman Kristus memerdekakan kita dari tekanan rasa khawatir, rasa takut. Saudara jangan khawatir belum punya ini, belum punya itu. Jangan khawatir belum punya jodoh. Katakan amin. Daripada jodohmu membawa seperti istri-istri dari Salomo menyakiti hati Tuhan karena jodohnya. Yang belum punya jodoh bilang haleluya. Karena Tuhan sudah sedia yang terbaik. Oke, jadi keadaan khawatir, takut, cemas, galau adalah suasana jiwa yang mengikat banyak orang, membuat mereka sulit percaya firman, bahkan sulit mempercayai Tuhan, dan orang-orang jadi tidak berdaya. Kalau saudara merasa bagaimana hidup saya belum mengalami berkat ini, berkat itu, pertanyaannya yang penting adalah apakah hidup saya berkenan atau tidak pada Tuhan, itu lebih penting. Kalau hidup kita berkenan, berkat akan ikut dari belakang. Haleluya. Yang keempat, firman Kristus memerdekakan kita tadi dari khawatir. Kemudian yang keempat ini saya minta saudara perhatikan baik-baik. Yeremia 23 ayat 29. Di sini kita bergumul banyak. Apa yang disebut dengan stronghold? Katakan stronghold. Benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan. Yeremia 23:29. Ya. Firman Tuhan, bukankah firmanku seperti api? Ya. Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saya dan saudara jujur, masing-masing kita tanpa kita sadar, jauh sebelum saudara menemukan kebenaran terakhir yang saya bagikan untuk saudara, telah terbangun yang namanya benteng. Atau seperti tanaman, telah tertanam tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, dan telah terbangun benteng-benteng yang selama ini saya rasa benar, tetapi ternyata itu penghalang untuk saya bisa berubah menjadi dewasa. Nah, itu sebabnya firman memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dan benteng-benteng atau stronghold. Katakan stronghold. Itu tempat bergantungnya kita, tempat yang kita andalkan, yang kita rasa benar selama ini. Firman yang akan seperti apa? Palu. Haleluya. Seperti godam, seperti martelu, seperti palu, yang akan menghantam stronghold. Mari kita lihat 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4. Masih sukacita bilang haleluya. Firman Tuhan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. 5 ayat 5. Lihat benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Benteng, stronghold, kubu pertahanan. Minta maaf Bapak Ibu, ayat ini yang namanya kubu pertahanan, benteng itu dibangun oleh apa? Dibangun oleh keangkuhan manusia. Saya kasih contoh. Saya tidak gereja-gereja tapi doi banyak. Oh, ini masuk gereja tapi doi mana? Itu keangkuhan manusia. Ngomong, saya jarang ibadah, tapi saya sukses. Itu kesombongan seperti Nebukadnezar.
Dia ngomong ini apa yang namanya istana tergantung Babilonia. Dia bilang, lihat aku ciptakan, aku kerjakan, aku rancang, aku buat. Dan sesudah itu Tuhan membuat dia 7 tahun direndahkan. Dan dia memakan rumput sama seperti domba makan rumput. Sesudah 7 tahun baru dikembalikan, baru dia sadar. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Tuhan yang layak dihormati. Jadi kalau ada orang bilang, lihat orang ini nyala masuk gereja, tapi orang lebih banyak doi dari kamu, itu stronghold. Itu keangkuhan manusia. Dan kalau itu ada di antara kita sore malam ini, dia harus dirobohkan. Dengan apa? Dengan firman. Firman bilang apa? Apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Tidak ada artinya. Orang kaya bilang, makanlah, minumlah, ada banyak harta tersedia bagimu, Lukas 12. Tapi Tuhan bilang, hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk siapakah yang kau timbun harta itu? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak bekerja. Orang-orang tidak bersuara lelah akan menikmatinya. Karena keangkuhan manusia harus dirobohkan. Kalau saudara tidak setia dengan Tuhan lantas banyak doi, itu adalah benteng yang harus dirobohkan. Haleluya. Benteng ini namanya benteng keangkuhan. Saudara, saya pernah sombong dan saya mau sombong saya selesai. Saudara yang pernah sombong mau selesai? Yang tidak bilang amin berarti mau pelihara bentengnya. Orang semua ada di petombong, semua ada di sombong. Sombong itu bersaudara, anak bersaudara dengan keakuan. Tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur, mau menang sendiri. Itu stronghold, benteng. Dan kita bersyukur firman yang akan menghancurkannya. Firman seperti atau milestone atau milestone yang bisa seperti bulatan bulat yang besar itu merobohkan gedung-gedung yang besar. Firman sedang meruntuh-runtuhkan benteng-benteng keangkuhan yang dibangun bertahun-tahun. Saudara-saudara, akuratnya hidup kita akan menolong kita masa depan. Karena pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran akan menolong orang. Saudara, berapa banyak pun harta 1 triliun pun kalau pakai tiap hari akan habis. Tetapi kebenaran akan menolong kita. Apa itu? Firman adalah kebenaran. Jadi firman memerdekakan kita dari belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu yang namanya stronghold harus dipatahkan. Saya sadar tanpa Tuhan saya akan mati. Haleluya. Saya sadar bahwa kalau saya hidup di luar Tuhan saya akan binasa. Itu harus pegang erat-erat. Saya juga sadar kalau saya lalai melayani Tuhan, Tuhan akan membuat saya terkutuk. Itu kebenaran, bukan teori. Dan Tuhan bilang kalau orang-orang menghormati Tuhan, Tuhan akan hormati orang itu. Itu kebenaran. Dan kalau kita sudah ada pada stronghold, buka hati saja pada Tuhan. Tuhan, ini aku, pujilah aku. Apakah aku? Dan seterusnya. Tapi kalau saudara sudah buka hati buat firman, firman seperti palu. Palu apa? Godam. Kemudian seperti tor, seperti martelo, akan menghancurkan. Kita tidak bisa hancurkan sendiri. Tapi Tuhan lewat firman akan menghancurkan. Haleluya. Katakan bersama saya bersedia dihancurkan oleh firman. Sebab sesudah tembok-tembok, benteng-benteng dihancurkan, Tuhan akan bangun yang baru. Haleluya. Tuhan akan bangun yang stronghold tapi versi kerajaan Allah. Versi kerajaan Allah sudah mau tahu? Satu, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Makan tidak makan, yang penting hadirnya Tuhan. Karena makanan bukan soal kerajaan Allah. Terbalik. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi kalau ada pisang goreng luar biasa. Amin. Apalagi kunci ketiga yang bikin kata ada bahagia. Haleluya. Saudara, ada duit tidak ada duit, uang bukan segalanya. Yang paling penting hidup dalam kebenaran. Itu stronghold yang baru, tidak dapat dirobohkan oleh iblis. Iblis mencari orang yang dapat ditelannya, yaitu stronghold yang salah yang selama ini tidak dirobohkan oleh firman.
Kalau itu dirobohkan, Tuhan akan bangun yang baru. Dan kalau itu baru dibangun, itu akan lebih kuat daripada apapun. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Hujan, ya banjir, angin datang, rumah tetap kokoh berdiri. Haleluya. Jadi firman memerdekakan kita dari belenggu-belenggu pikiran yang salah. Contoh yang salah, biar miskin-miskin di dunia, yang penting kaya di sorga. Kalian Tuhan tidak rancang kita untuk miskin-miskin. Sebab kalau miskin ada kaitannya dengan malas. Amin. Atau kalau miskin karena ada kaitan dengan tidak kuat dalam hal keuangan. Dan Tuhan mau rancangannya mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam kata shalom ada kata prosperity, kemakmuran yang Tuhan sedia bagi orang yang mau dibentuk oleh firman. Katakan amin. Yang kelima, saudara, kalau upacara berapa jam kan? Yang pegawai, upacara berapa lama? 1 jam boleh? Tidak. Orang anggap upacara. Dengar firman sambil upacara. Yang kelima, firman Kristus memerdekakan kita dari apa? Ibrani 4 ayat 12. Ini saudara-saudara hal-hal yang perlu saudara mengerti. Karena banyak orang salah memilih, salah memutuskan, salah jalan. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, maupun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Renungkan hal ini. Ada banyak orang bergereja bertahun-tahun, tetapi untuk memutuskan hal-hal prinsip, mereka tidak tahu mana yang harus dipilih. Setuju? Hal-hal prinsip sudah bertahun-tahun mereka ikut Tuhan dengan khotbah, tetapi pada waktu mau memutuskan sesuatu yang penting, mereka bingung. Karena apa? Firman yang selama ini didengar bukan firman yang membuat kita makin tajam. Kita harus dengar firman yang membuat hidup kita makin tajam, sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati. Pikiran itu di jiwa, hati itu di roh. Jadi kalau dua ini lagi bertentangan, saudara pilih mana? Pilih keputusan roh. Karena roh selalu penurut. Roh itu ikut firman. Jiwa yang mengalami transformasi akan ikut ego. Jadi firman yang datang akan memerdekakan kita dari apa? Kebingungan mengambil keputusan. Saudara, soal ibadah jangan lagi bingung. Amin. Jangan bertanya Roh Kudus, saya harus ibadah hari ini atau tidak. Itu bukan lagi level kita. Katakan amin. Jadi kesulitan memutuskan, saudara, walaupun tidak populer, saya sering kali ditinggalkan orang atau tidak disetujui orang gara-gara pilihan-pilihan saya adalah pilihan-pilihan yang sulit, yang tidak populer. Haleluya. Saya kasih contoh, bangunan itu baik. Tapi apa arti bangunan kalau hidup rohani tidak terbangun? Katakan amin. Pelayanan besar itu baik. Amin. Tetapi untuk apa kalau orang-orang yang tidak mau dibentuk? Jadi mindset saya ini akan disoserein orang. Dan saya sudah sering disosere. Tapi saya tidak peduli karena tidak 100 tahun lagi kan kita hidup. Kalau Tuhan datang 2-3 tahun depan, Baku Riki bangun gereja atau tidak, no problem. Yang penting ada bangun hidup. Amin. Kalau tidak bangun hidup, kebenaran tidak akan menolong kita. Karena kebenaran bagi kita jual. Tapi kebenaran bagi kita rebut. Bayar berapapun harganya. Mengantau boleh mengantau. Anak Kristus. Mengantau boleh mengantau. Dengan firman jalan terus. Haleluya. Sibuk boleh sibuk. Firman adalah kehidupan. Haleluya. Yang ke-6. Jadi kita dimerdekakan dari kebingungan waktu mengambil keputusan. Yang ke-6. Nah, ini menolong kita. Saudara, saya tanya, saudara mau jadi seperti apa sekarang? Sudah jelas? Mau jadi apa? Serupa seperti Kristus. Anak-anak kecil mau jadi apa? Power Ranger. Karena mereka belum tahu jati diri mereka.
Guru-guru sekolah minggu kasih tahu mereka. Walaupun masih kecil, kita punya tujuan sudah jelas. Mari kita lihat firman Kristus Yakobus 1, 2, 3, 24. Memerdekakan kita dari apa? Yakobus 1, 2, 3, 24. Firman Tuhan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, jika saya mendengar firman, firman itu harus dimengerti untuk dilakukan. Ada 3 ya. Dengar, mengerti, lakukan. Lagi, dengar, mengerti, lakukan. 3 ini kalau dipisah, banyak orang lakukan tapi tidak mengerti. Sama dia bawa tuh forklift tanah. Forklift itu bukan untuk bawa Grab. Betul? Itu untuk angkut barang. Kalau kita rajin lakukan, tidak mau mendengar, tidak mengerti, apa hasilnya? Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena mendengar, mengerti, melakukan tidak bisa dipisah. Katakan amin. Jadi ketika kita ada di depan firman itu fungsinya seperti cermin. Apa yang paling jujur dari semua benda yang sudah ketemui dalam hidup ini? Selain cermin. Cermin walaupun sudah banyak doi, kalau ada arang tetap cermin akan bilang ada arang Betul? Kalau sudah punya cilat tak bengkok sedikit, cermin tetap akan bilang bengkok bro, Cermin itu jujur. Firman yang benar asli itu jujur. Ya, tidak. Karena kalau firman yang tidak asli itu kompromi, dan hasilnya Tuhan tidak suka, dan akhirnya kita kehilangan perkenanan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan sorga. Jadi kalau kita ada di depan kalau kita ada di depan firman sama dengan kita ada di depan cermin. Katakan cermin. Saudara, waktu bercermin, wajah kita buruk, jangan cerminnya yang dipecahkan. Buruknya kita yang harus kita poles. Jujur, firman itu jujur. Saya bersyukur saudara, firman itu tidak pilih-pilih orang. Cuma pendeta yang suka poles firman supaya pilih orang. Saya bersyukur saudara, ini belum ada yang konglomerat. Karena kalau datang bergereja, kalau sudah konglomerat, kalau tidak mau bertumbuh, susah jadi pendeta. Betul? Pak Max, nanti saya siapkan lahan 1000 meter. Saya siapkan material bangun. Tapi Pak Max kalau bawa khotbah, jangan singgung-singgung yang menyakitkan telinga. Saya bilang, Pak, minta maaf, gereja kami butuh bangunan, butuh tanah, butuh material, tapi kami yang lebih pentingkan perkenanan Tuhan. Mau latihan dari sekarang? Siapa yang berencana jadi konglomerat? Angkat tangan. Saya mau juga pendeta konglomerat. Tapi dari sekarang siap hati. Karena konglomerat sehebat apapun, firman tetap di atas. Firman tetap menjadi junjungan dan sanjungan kita. Jadi kalau saya ada di depan cermin, firman adalah cermin, maka firman akan memerdekakan saya dari ketidakjelasan tentang jati diri saya sendiri. Saya punya buku yang sementara saya tulis, ada ditulis itu daftar kedagingan. Wah, ternyata saudara, kalau itu dipaparkan, semua orang akan malu. Dipaparkan daftarnya banyak sekali, dan saya juga bercermin di situ. Di sini saya harus dibersihkan, di situ saya harus dirapikan. Beres tidaknya kita cermin yang memperlihatkannya. Katakan amin. Saudara punya motif itu, tapi ini poin yang terakhir. So bocor lebih dulu. Poin ini saudara punya keadaan firman yang akan menunjukkannya. Kalau saudara masih suka tersinggung, firman yang akan menyingkapkannya. Tapi kita bersyukur karena kita punya firman. Karena firman ini yang akan sebagai kebenaran menolong kita di hari kemurkaan. Katakan amin.
Saudara, jadi apapun bumi ini digulung seperti tikar, itu tidak menakutkan lagi bagi kita. Karena bala tentara malaikat surga akan berkemah sekeliling orang-orang benar. Kalau bala tentara malaikat surga berkemah sekeliling orang benar, tsunami akan lewat di atas kepala. Katakan amin. Saya yakin itu, karena ada banyak orang selamat di masa-masa kritis oleh karena hidup benar. Daniel hidup benar, selamat dari singa-singa yang lapar. Waktu Daniel dilemparkan ke dalam goa singa, semua sudah lama tidak makan singa-singa, tapi oleh karena Tuhan, singa kena asam lambung. Bisa, amin. Singa tidak makan. Kembali setelah 120 menteri bersama keluarga, anak istri, ketahuan mereka rekayasa untuk jebak Daniel, mereka dilempar ke lubang yang sama, singa yang sama. Sementara belum sampai kaki ke dasar dari goa itu, mereka sudah dicabik-cabik. Artinya betul singa-singa itu lapar. Cuma Daniel yang tidak mereka tertarik, karena ada Tuhan di hidupnya Daniel. Hidup benar itu tidak sia-sia. Haleluya. Firman akan menunjukkan siapa kita. Firman akan menunjukkan siapa saudara. Jadi kalau firman bilang saudara masih pada bagian ini, contoh kita harus tulus. Saya bilang pada istri saya, kita harus bersih-bersih dari sandiwara. Sandiwara itu begini, di mimbar kita luar biasa, tapi di kenyataan hidup hari-hari berbeda. Itu sandiwara. Biar juga orang dibongkar bangkit oleh firman. Yang penting jangan Tuhan binasakan kita gara-gara terlalu banyak drama. Kata terlalu banyak drama pun masih salah. Memang harus habis itu drama. Amin. Bilang terdekat, habis itu drama. Jangan cuma di status rohani, tapi menghadapi masalah cuma berdrama. Orang yang kalau drama-drama siksa hidupnya atau senang? Siksa karena dia lupa. Tapi peran apa kalau dia lupa terus tak balik asli. Drama itu menyiksa. Tapi apa adanya itu membuat kita rileks. Hormat. Ya. Tidak. Lebih daripada itu drama. Kan kalau kita drama, pergi di hadapan cermin firman. Supaya apa? Waktu di gereja kita rohani, di luar juga tetap rohani. Katakan amin. Yang terakhir. Belum 1 jam. Yang terakhir, firman Kristus yang ke-6 tadi memerdekakan kita dari ketidakjelasan jati diri. Saya konfirmasi, jati diri kita sudah lahir baru. Kita sedang diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita sudah menjadi teknon dan sedang proses menjadi huios. Dan saya percaya kita semua hidup dalam kerajaan Allah. Dan kita lebih dari pemenang. Itu firman bilang. Yang terakhir, Yeremia 23 ayat 29. Bilang haleluya. Sekali lagi bilang haleluya. Ayat 29, 23 Yeremia. Firman Tuhan, bukankah firmanku seperti api? Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yes. Terima kasih Tuhan karena firman Kristus memerdekakan kita dari motif yang keliru. Yes, haleluya. Saya lihat singer tadi merepoti luar biasa. Seperti Ibu Gembala. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sebab orang ini yang ada merah putih ini kalau taruh tambahkan bulu jadi bendera. Jadi ubul-ubul. Haleluya. Tapi demi kemuliaan Tuhan. Saudara, belajar taat itu adalah buah dari firman yang mentransformasi kita. Sebab kalau merah putih itu Indonesia, tapi kalau saudara putih merah itu Polandia. Oke. Yeremia 23:29, firman seperti api. Semua orang tidak bisa bersembunyi kalau mau lewat api. Haleluya. Murni tidak murni akan dinyatakan lewat api. Kualitas kayu dan kualitas emas, boleh bergaya, boleh berpoles, kosmetik boleh, pakai Pond's and Lovely. Ya, wajah putih dengan Dr. White dalam 1, 2, 3 bulan bisa putih. Wajah putih tapi betis tetap hitam. Bisa saudara. Tapi saat firman seperti api itu datang,
Semua yang kayu akan sisa abu. Tapi semua yang emas akan makin murni. Dan kalau kita murni, Tuhan akan bilang, sabarlah engkau, hai hambaku yang setia. Saudara kira gampang berjuang datang dari Tondano? Mereka tiap minggu menghafal tuh belokan. Belokan Tinaor ada berapa, Pak? Ya? Kalau jenis ada 2. Cuma kanan dan kiri. Mar kalau DP belokan mesti reke. Karena jenis belokan ada berapa? 2. Cuma kanan dan kiri. Tapi DP belokan itu soal jumlah. Berapa belokan mereka lewati. Tapi kalau motif untuk menjadi serupa Kristus, semua itu tidak ada yang sia-sia. Dan kalau kita yang lebih dekat dari Tondano, motif kita juga harus benar. Amin. Karena kalau hidup kita terbangun oleh firman, satu saat, saudara, saya punya rasa tenang begini. Biar dapat lihat rupa kere, yang penting kece di mata Tuhan. Karena kalau Tuhan lihat orang kece, orang boleh bilang besai, tapi kalau api lewat, besai akan diuji oleh api. Haleluya. Dan api itu mari kita lihat ayat terakhir, ayat terakhir. Bukan ayat terakhir. Kalau saya tambah lagi, tadi ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 3, 12 sampai 15. Mari para hamba Tuhan, jemaat semuanya melayani Tuhan dengan motif yang murni. Sudah tiup balon karena Tuhan. Bangkangok ke Bangkangok. Tiup balon untuk Tuhan. Dekorasi untuk Tuhan. Baslaber untuk Tuhan. Atur kursi untuk Tuhan. Motif harus bersih. Mari lihat ayatnya. Dan 1 Korintus 3. Ayat 12 sampai 15. Sorry. 1 Korintus 3. Bilang haleluya. Haleluya. Sekali lagi semangat bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Di ayat sebelumnya semua dasarnya ayat 11. Coba lihat ayat 11. Ya. Karena tidak ada seorang yang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya sudah sama, semua gereja dasarnya sama ya. Tuhan Yesus Kristus, tapi bangunan di atasnya. Ya, bangunan di atasnya. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saya bagi 2, emas, perak, dan batu permata adalah yang tidak mempan api. Yang kelas yang berikutnya, kayu, rumput kering, jerami akan hangus jadi abu oleh api. Oke, bagi 2 ya. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sekali kelak, kapan? Di waktu hari kemurkaan atau di waktu Tuhan turun di gereja kita. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan ini bukan kedatangan Tuhan saja, tapi waktu Tuhan lawat gereja kita. Ya. Katakan amin. Amin. Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api ya. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Sebab ia akan nampak, terima kasih, dengan api. Dan bagaimana pekerjaan yang tadi emas atau jerami, itu masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pastikan pekerjaan dan pelayanan kita di gereja ini tidak akan hangus dan tinggal debu seperti jerami. Area apa ini? Firman akan memerdekakan kita dari motif yang keliru. Bersihkan motif hatiku, Tuhan. Lihat hatiku. Apakah aku betul melayani Engkau? Apakah aku betul mengasihi Engkau? Minggu lalu saya dapat ayat Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab, dan dalam bahasa Yunani, beri makan domba-dombaku. Saya dapat ayat itu 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku, Max? Jawabannya bahasa Indonesia, gembalakan domba. Tapi bahasa aslinya, beri makan domba-dombaku. Saya sedang melakukannya, amin.
Dan motif saya tidak ada yang lain, supaya kita semua makin serupa Kristus. Jadi besar gerejanya itu dampak. Amin. Banyak orang itu dampak, banyak fasilitas itu dampak, pengaruh sampingan, tapi itu bukan tujuan. Sekali lagi, kita hebat secara materi itu baik, tapi itu bukan tujuan. Sekali lagi, kita kaya itu baik, tapi bukan tujuan. Jadi jangan ada yang sombong. Bilang gini kan, kalau kaya dan sombong. Amin. Haleluya. Karena saya mimpi, saudara, dan mimpi ini realita menurut saya. Saudara akan jadi orang-orang kaya. Amin. Kaya rohani pertama. Amin. Karena kaya rohani dampaknya kaya jasmani. Tapi saya tidak percaya pada teori kemakmuran. Tidak mau kejar perkenanan, kejar kekayaan. Itu salah total. Kejar perkenanan Tuhan, motifnya benar, maka materi akan mengejar kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang Bapak Yeremias Ketuk akan berdoa. Syukuri firman ini. Firman Kristus memerdekakan kita dari motif yang keliru. Karena firman itu seperti api yang memurnikan. Haleluya, katakan haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin.